Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel ini. Kita akan melanjutkan pembahasan materi yang telah kita bahas di video sebelumnya, masih di mata pelajaran matematika bab pertama, yaitu tentang bilangan. Jika pada video sebelumnya kita membahas tentang klasifikasi bilangan, hingga kita menemukan bahwa pada bilangan itu ternyata ada bilangan bulat. Nah, di video kali ini kita bahas di kegiatan belajar kedua, masih di bab pertama, yaitu tentang sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Sebelum ke materi, saya ingin menyampaikan bahwa materi yang kita bahas di channel ini, mata pelajaran matematika ini, kita menggunakan referensi dari buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang adik-adik sekalian bisa mendapatkannya dengan cara mendownload di website resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau mungkin juga sudah disediakan di sekolah masing-masing. Oke, lanjut ke materinya ya. Pada video kali ini, kesempatan kali ini kita akan bahas sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Apa saja sifat-sifatnya? Untuk mengetahui sifat-sifat tersebut, di sini saya punya 8 contoh soal yang akan kita kerjakan bersama-sama. Oke ya, kita mulai dari soal pertama. Di situ ada di soal pertama itu ada 800 ditambah dengan 70. Berapa hasilnya? Langsung ya. Adik-adik bisa kerjakan dari rumah, kita cocokkan jawabannya, yaitu berapa? 870. Kemudian di soal nomor 2, angkanya sama tapi 70 ditambah dengan 800. Jadi dibalik saja nih sebenarnya angka-angkanya. Berapa hasilnya? Oke, ternyata hasilnya 870. Nah, ternyata hasilnya sama. Oke, kalau belum yakin ya, biar bisa memastikan lagi, kita ke soal nomor 3. Di sini soal nomor 3, 650 ditambah dengan 30. Hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 680. Nah, di soal nomor 4, bilangannya sama, tapi 30 disebutkan terlebih dahulu, yaitu 30 ditambah dengan 650. Kebalikannya, berapa hasilnya? 30 tambah 650, hasilnya sama dengan 680. Sama ternyata. Nah, dari 4 soal ini kita bisa menyimpulkan nih, ternyata pada bilangan bulat untuk operasi penjumlahannya ternyata mempunyai sifat komutatif atau berkebalikan. Apa itu komutatif? Jadi jika ada suatu bilangan, dua bilangan bulat A plus B, itu hasilnya sama saja dengan B plus A. Jadi mau dibalik angkanya, A disebutkan terlebih dahulu atau ditaruh di belakang seperti di sini, hasilnya sama. Ini bisa dilihat ya. Untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2 ini sama. Soal nomor 3 dan nomor 4 jawabannya sama, karena mengandung bilangan yang sama, meskipun urutannya dibalik. Yang tadinya di awal ditaruh di belakang, yang tadinya di belakang ditaruh di awal, tapi dijumlah. Nah, kemudian sampai di sini muncul pertanyaan ya, apakah sifat komutatif ini juga berlaku untuk operasi pengurangan? Nah, untuk menjawabnya, di sini ada soal nomor 5 dan nomor 6. Kita coba kerjakan soal nomor 5 dan nomor 6. Di nomor 5 itu ada 780 dikurangi dengan 120. Berapa hasilnya? Sama dengan 660. Oke. Di nomor 6, ini dibulat ya, dibalik ya. Jadi yang tadinya 120 ada di belakang, sekarang ditaruh di depan. 120 dikurangi dengan 780.
Apakah hasilnya sama dengan ini? Apa hasilnya sama dengan 660? Ternyata beda, karena angka yang di depan lebih kecil daripada angka yang di belakang, dan ini adalah sifatnya operasi adalah operasi pengurangan, maka hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? Negatif dari selisihnya, yaitu 660. Ini beda hasilnya. 660 beda dengan minus 660. Meskipun angkanya sama, tapi ingat nih, ada tanda negatif. Oke. Kemudian dari sini kita bisa simpulkan bahwa sifat komutatif pada bilangan bulat itu hanya berlaku pada penjumlahan. Oke. Jadi sifat ini hanya berlaku pada penjumlahan. Pada pengurangan tidak berlaku karena beda ya, gitu ya. Buktinya di soal nomor 5 dan nomor 6. Kita lanjut dulu ya di soal nomor 7 nih. 580 ditambah dengan dalam kurung minus 20. Nah, jika adik-adik mendapatkan menghadapi soal seperti ini kalau suatu bilangan ditambah dengan dalam kurung bilangan yang sifatnya negatif, maka itu sama saja dengan 580 dikurangi dengan 20. Berapa? 560. Jadi 580 itu kalau ada plus dalam kurung negatif itu sama saja dengan negatif. Jadi nomor 7 dan nomor 8 ini sama ya jawabannya. 560. Ini tanda plus dan minus ini disederhanakan menjadi negatif. Oke. Lanjut ke slide berikutnya ya, materi berikutnya. Sampai di sini kita bisa simpulkan ya, sudah dapatkan satu sifat pada operasi bilangan bulat, yaitu sifat komutatif. Namun ingat, ini hanya berlaku pada penjumlahan, tidak pada pengurangan. Oke, lanjut. Di sini saya juga punya soal. Kita contoh ya di sini ya. A sama dengan 120, B sama dengan 30, dan C sama dengan 70. Hitunglah. Yang pertama 120 ditambah. Nah, di sini yang di dalam kurung adalah bilangan kedua dan bilangan ketiga. Dikerjakan terlebih dahulu. Oke. Jadi di sini langsung ya. 120 tetap karena tidak ada ada di luar kurung. Nah, sedangkan 30 ditambah dengan 70 itu dikerjakan terlebih dahulu. Berapa? 30 ditambah 70. 100. Oke. Jawabannya berapa? 120 ditambah dengan 100. Di sini hasilnya sama dengan 220. Oke. Kemudian di baris kedua ini bilangannya sama nih. 3 bilangan ini sama, tapi yang di dalam kurung ini, yang dikurung adalah bilangan pertama dan bilangan kedua. Jadi bilangan pertama dan bilangan kedua dikerjakan terlebih dahulu. 120 ditambah dengan 30 sama dengan 150. Ditambah dengan 70 yang tersendiri sini ya. 70. Nah, kemudian kita kerjakan 150 ditambah dengan 70. Berapa? 220. Hasilnya gimana? Hasilnya sama. Nah, dari contoh soal ini kita bisa dapatkan sifat kedua dari penjumlahan bilangan bulat, yaitu sifat apa? Sifat asosiatif atau pengelompokan. Oke ya, sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Sifat asosiatif ini sama saja itu nama lainnya itu distributif ya, bisa disebut dengan sifat distributif. Oke. Nah, jika ada bilangan A plus B plus C, itu bisa dikerjakan B plus C dulu dijumlahkan, atau A plus B dulu dikerjakan. Atau mungkin ya kita bisa kerjakan seperti ini juga. Bisa dikerjakan A plus C dulu ya, baru kemudian dijumlahkan dengan B. Ini sama saja, ini sama ya. Jadi sifat kedua sifat asosiatif.
Jangan lupa sifat asosiatif. Yang pertama sifat komutatif atau kebalikan. Sifat kedua sifat asosiatif atau pengelompokan, atau disebut juga biasanya sifat distributif. Dan ingat, ini hanya berlaku untuk penjumlahan. Oke, untuk lebih yakinnya lagi, di sini saya ada soal lagi dalam berbentuk tabel ini ya. Untuk mengecek kebenaran sifat asosiatif dan distributif, lengkapi tabel berikut. Sifat distributif. Distributif ini sama dengan tadi kan sudah disebutin ya. Asosiatif. Oke. Katanya lengkapi tabel berikut. Di sini ya. Tabel yang kosong ini yang pertama adalah A plus B, kemudian yang kedua adalah B plus A. Apakah hasilnya sama nih? Di sini A-nya adalah ini ya. A-nya adalah ini ke bawah, B-nya adalah ini. Kita buktikan apakah sama hasilnya. 1 ditambah minus 6. Oke, kita kerjakan ya. 1 ditambah minus 6 sama dengan berapa? Cepat aja ya, 5 minus 5. Kemudian apakah sama dengan B plus A? Minus 6 ditambah dengan 1 berapa? Minus 5. Sama ternyata. Oke, lanjut. 2 ditambah 7. 2 tambah 7 sama dengan berapa? 9. Apakah sama? 7 ditambah dengan 2 sama 9. Oke, baris ketiga nih. 3 ditambah 8 sama dengan 11, sama dengan 8 ditambah dengan 3, 11. Baris keempat. Oke, lanjut. Minus 4 ditambah dengan 9 sama dengan berapa? Sama dengan 5. Sama saja dengan 9 ditambah, jangan lupa ya, sini ya, ini dalam kurung. Dalam kurung negatif 4. Berapa sama? Sama ya, 5. Sama dengan 5. Kemudian baris terakhir ini, untuk baris terakhir, min 5 ditambah dengan min 10 sama dengan berapa? Minus 15. Di sini min 10 ditambah dalam kurung, jangan lupa dalam kurungnya minus 5 sama dengan berapa? Minus 15. Ini minus 5 minus 5, 9 9, 11 sama dengan 11, 5 5 minus 15 minus 15. Dua kolom ini sama. Jadi terbukti ya, A plus B sama dengan B plus A. Sifat apa yang tadi ini? Sudah dijelaskan ya di pertama tadi itu sebelumnya. Ini adalah sifat komutatif. Oke, tulisannya agak miring ya, gak apa-apa. Kita lanjut ke kolom yang kosong ini, dua kolom kosong ini, untuk membuktikan sifat distributif atau sifat asosiatif. Oke, A plus B dulu, di sini B plus C yang dikerjakan. Oke, A plus B ya, A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini. Oke, lanjut. A plus B 1 ditambah dengan minus 6 sama dengan 1 kurangi 6 ya. 1 kurangi 6 berapa? Minus 5 ditambah C-nya. C-nya berapa? Minus 11. Minus 11 sama dengan berapa? Sama dengan minus 16. Oke. Apakah sama dengan ini ya? Nah, di sini A-nya 1. Yang dikerjakan di dalam kurung adalah B plus C. Minus 6 ditambah dengan minus 11. Berapa? Minus 17. Oke. Minus 17. Ya. Minus 17 sama dengan 1 ditambah dengan minus 17 sama dengan minus min 16. Baris kedua, A plus 7. A plus 7 nya A nya 2. A plus B, A nya 2, B nya 7, berarti sama dengan 9 ditambah dengan minus 12 sama dengan berapa nih?
minus 3, min 3. Kalau di sini 2 ditambah dengan 7 plus minus 2, berapa itu? Minus 5 ya. Berapa jadinya? Minus 3, sama. Ini sama, ini sama. Lanjut. Di sini A plus B 11. Oke, 3 plus 8 11 plus berapa nih? 13 sama dengan 24. Kalau di sini 3-nya sendiri ditambah dengan dalam kurungnya 8 ditambah 13 sama dengan 21. 21 sama dengan 24, sama lagi. Oke, lanjut saja ya, kita lengkapi semuanya. Di sini A plus B min 4 ditambah dengan 9, berapa? 5 ditambah dengan 14, berapa? 19. Oke. Kemudian di sini minus 4-nya di luar ditambah dengan 9 tambah ini, 9 tambah 14 23. Berapa? Minus 4 ditambah dengan 23, 19. Sama, oke. Kemudian kolom terakhir nih, baris terakhir. A plus B minus 5 ditambah dengan minus 10, minus 15 ditambah dengan 16 sama dengan 1. Di sini kalau A-nya ditulis sendiri sama minus 5 ditambah dengan minus 10 ditambah dengan 16, berapa? 6. Jadi jawabannya 1. Nih sama ya. Minus 16 di sini minus 16, di sini minus 3, di sini minus 3, di sini 24, di sini 24, 19 19 11. Jadi dua kolom ini sama. Sifat apa ini? Sifat distributif atau asosiatif. Oke, sama ya. Jadi dari tabel ini ternyata benar ya bahwa pada penjumlahan bilangan bulat berlaku sifat komutatif dan asosiatif, atau ya berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Asosiatif ini sama dengan distributif ya. Oke. Apa sih sebenarnya gunanya dari kita mengetahui sifat-sifat ini? Nah, di sini saya punya contoh soal ya. Ternyata jika kita mengetahui sifat-sifat operasi pada bilangan bulat, kita bisa mengerjakan soal-soal yang sebenarnya sulit nih kalau kita kerjakan satu persatu. Namun jika kita memahami sifat-sifat tadi yang telah kita jelaskan, yang telah kita pelajari, kita akan mudah mengerjakan soal-soal seperti ini. Contoh di sini, tentukan hasil dari 1 plus 2 plus 3 plus titik-titik sampai dengan plus 50. Jadi 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 seterusnya ya, dilanjutkan hingga 50. Berapa hasilnya? Kalau kita kerjakan satu-satu lama, tapi di sini ada cara yang lebih mudah. Kalau kita kerjakan dari awal, 1 tambah 3 sama dengan 3, 3 tambah 3 sama dengan 6, 6 tambah 4 sama 10, lama sekali. Nah, kita kerjakan tidak harus berurutan, kita kelompokkan yang ini. Oke, sebentar, kurang bagus ya. Gini, 1 ternyata bisa dengan 50. Berapa jumlahnya? Di sini sama dengan 51. 2 ditambah dengan 49. Berapa hasilnya? 51. Nih, 3 ditambah dengan 48. Berapa hasilnya? 51. Nah, sampai berapa kali ini kayak gini-gini? Kurang lebih nanti seperti ini. Kurang lebih sampai ada 25 ditambah dengan 26. Ini berapa? 51. Biar gampang, jadi penjumlahannya nanti ada 1 tambah 50, 2 tambah 49, 3 ditambah dengan 48, hingga 25 tambah dengan 26. Jadi ada sebanyak 25 kali penjumlahan. Sehingga bisa disederhanakan ini untuk mencari jawaban ini, yaitu 25 kali. Nah, karena di sini ada 25 kali penjumlahan ya. Ini
dikalikan berapa? Setiap penjumlahan itu hasilnya 51. Setiap penjumlahan hasilnya 51. Nah, bisa dikerjakan. Berapa hasilnya? 25 kali 51. Oke. Ini ya, 51 kali 25. Berapa ya? Atau 25 aja ya. Maaf ya, biar lebih gampang lagi ya. Di sini 25 kali 51. 1 kali 25, 25. 5 kali 5, 25. Simpan 2, 5 kali 2, 10. Tambah 2, 12. Berapa? 12, 75. Oke, 1725. Kalau kita kerjakan satu-satu, lama. Tapi karena kita sudah memahami bahwa pada penjumlahan bilangan bulat itu berlaku sifat apa nih kalau seperti ini? Sifat komutatif, bisa dibalik. Jadi tidak harus dikerjakan berurutan. Kita kerjakan bilangan awal ditambah dengan bilangan akhir. Bilangan awal nomor 2 ditambah dengan bilangan akhir yang kedua, gitu, seterusnya. Gimana? Gampang kan ya? Gampang karena kita sudah memahami sifat operasi pada bilangan bulat, yaitu operasi sifat pada penjumlahan dan pengurangan. Kemudian ada sifat-sifat lain dari bilangan bulat. Ternyata ada sifat lain ya selain dua sifat itu. Apa itu sifat-sifatnya? Nah, di sini yang pertama, penjumlahan bilangan genap ditambah dengan bilangan genap. Jadi kalau ada dua bilangan genap, hasilnya sama dengan apa? Kita coba ya di sini. 6 ditambah dengan 8. 6 itu genap. Ditambah dengan 8 genap juga. Hasilnya berapa? 6 tambah 8. 14. Hasilnya sama dengan genap. Nah, oke. Contoh lagi. Di sini kita bisa isi berapapun angka. Yang penting bilangan bulat. Contoh berapa ya? Gampang-gampang aja ya. 2 ditambah dengan 14. Ini kan genap-genap ya. Hasilnya berapa? 16. Ini genap. Nah, kemudian contoh bilangan bulat lagi. Jangan kasih jangan ditulis bilangan ganjil ya, tapi bilangan bulat. Contoh sini ada bilangan bulat. Sebutin aja berapa. 20 ditambah dengan ya berapa ya? Sembarang 24 misalnya. Berapa hasilnya? 44. Ini genap. Oke. Ada tulis 10 ditambah dengan 18 sama dengan 28. Genap lagi. Nah, di sini tulis saja genap. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa penjumlahan bilangan genap ditambah dengan bilangan genap akan selalu hasilnya adalah bilangan genap gitu. Kemudian soal berikutnya, sifat yang kedua, penjumlahan bilangan genap ditambah dengan bilangan ganjil. Berapa hasilnya? Di sini ada bilangan 6 ini genap. 7 adalah bilangan ganjil. Hasilnya sama dengan 13 itu sama dengan bilangan apa? Ganjil. Oke. Jadi bilangan genap jika ditambah dengan bilangan ganjil, hasilnya akan selalu sama dengan bilangan ganjil. Oke. Kita buktikan ya. Berikutnya di sini ya. 2 ditambah dengan 3. 2 genap, 3 ganjil. Hasilnya berapa? 5 ganjil. Terbukti. Oke, lanjutkan. Di sini kita tulis 4. Di sini tambah 7 sama dengan 11. 4 genap, 7 ganjil, hasilnya sama dengan 11. 11 ganjil. Oke. Kita lengkapi nih yang terakhir nih. 8 genap ditambah dengan 5. 5 berapa? 5 ganjil. 8 tambah 5 sama dengan 13. 13 sama dengan ganjil. Di sini ganjil. Terbukti jika ada dua bilangan, yaitu bilangan genap ditambah dengan bilangan ganjil, hasilnya akan selalu sama saja dengan bilangan ganjil. Gitu. Oke, sifat yang ketiga. Maaf, ini dihapus dulu ya.
Sifat yang ketiga yaitu penjumlahan bilangan ganjil ditambah dengan bilangan ganjil. Nah, di sini ada bilangan pertama 3 ganjil. Bilangan kedua adalah 5 ganjil juga. Hasilnya berapa? 3 tambah 5 8. 8 ini bilangan genap. Oke. Apakah terbukti seperti ini? Nah, untuk membuktikan, untuk ngecek lagi kita kasih contoh-contoh lain. Di sini satu bilangan ganjil ditambah dengan berapa? 7 bilangan ganjil, hasilnya 8 genap. Oke, bilangan ganjilnya lagi apa ya? 9 ganjil ini tambah dengan 11 ganjil juga sama dengan 20 genap. Oke, lagi berapa ya? 13 ya, 13 ganjil ditambah dengan 15, berapa hasilnya? 28 genap. Oke. Dapat disimpulkan bahwa jika ada dua bilangan bulat ganjil ditambah dengan bilangan bulat ganjil, maka hasilnya pasti genap. Oke, itu sifat yang ketiga. Sudah ada 3 sifat ya untuk penjumlahan seperti itu, ditambah dengan 2 sifat yang di awal, berarti kita sudah punya 5 sifat. Jika kita sudah mengetahui sifat-sifat pada bilangan bulat, nah, kita coba contoh-contoh ini. Oke, ada latihan lagi ya. Berikan tanggapan terhadap pernyataan-pernyataan berikut dengan kata selalu, tidak pernah. Nah, berikan alasanmu, keterangannya ya. Kalau selalu terjadi sesuai pernyataan. Tidak selalu berarti terjadi sesuai pernyataan tapi tidak selalu, atau tidak berlaku untuk semua kondisi yang mungkin. Nah, tidak pernah terjadi sesuai pernyataan. Oke. Di sini di tanggapan ini kita pilih nih dari selalu, tidak selalu, atau tidak pernah. Pernyataan pertama. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A plus B juga bilangan bulat. Apa seperti itu ya? Oke, contoh ya, bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Jika A di sini ada B, bilangan bulat. Nah, cuma 1, di sini ada 2, hasilnya sama dengan 3. Di sini 5, di sini 7, hasilnya 12. Ini kan selalu bilangan bulat. Nah, oke. Berarti di sini jawabannya apa? Selalu. Fix ya. Setuju ya semuanya ya. Jadi kalau ada 2 bilangan bulat A dan B, hasilnya kalau dijumlahkan pasti bilangan bulat juga. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A min B juga bilangan bulat. Contoh. Di sini. Oke, di sini ada A, di sini B. Kalau di sini ada 5, di sini kurangi 1, hasilnya berapa? 4 dikurangi ya. Kalau di sini 1, di sini kurangi 5, berapa hasilnya? Minus 4. 4 ini bilangan bulat positif. Kalau negatif 4 ini apakah bilangan bulat? Ya, bilangan bulat negatif. Oke. Jika 1 dikurangi 1 nih misalnya sama dengan 0. Apakah 0 bilangan bulat? Ya, karena bilangan bulat 0 ada ya. Kita sudah belajar di video sebelumnya bahwa bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat positif, dan bilangan 0. Jadi ini adalah selalu jawabannya. Jawabannya selalu. Oke. Soal nomor 3. Jika C adalah bilangan genap dan D adalah bilangan ganjil, maka C plus D adalah bilangan genap. Nah, ini. C bilangan genap dan D bilangan ganjil. Nah, tadi tuh di sebelumnya sudah kita pelajari ya. Ini C. Oke, coba terus lagi ya. C, D. Nah, dan D. C adalah bilangan genap 4 contohnya, dan D adalah bilangan ganjil 3. Ini dikurangi. Ditambah. C plus D adalah bilangan genap. Apa bilangan genap? Di situ ternyata berapa? 7. Nah, jika bilangan genap ditambah bilangan ganjil, nah tadi kan di slide sebelumnya sudah kita pelajari bahwa hasilnya justru bilangan ganjil. Jadi jawabannya ini adalah tidak pernah. Tidak akan pernah
menghasilkan bilangan genap ya, kalau ada bilangan genap ditambah bilangan ganjil, karena hasilnya pasti bilangan ganjil. Oke, kita sudah isi 3 jawaban ini. Kita ke soal berikutnya. Apakah masih ada soal berikutnya ini? Oke, ternyata masih ada. Pernyataan nomor 4. Jika C adalah bilangan genap dan D adalah bilangan ganjil, maka C min D adalah bilangan ganjil. Oke. Di sini C dan D lagi ya. C dan D. Di sini kurangi. C-nya adalah bilangan genap. Contohnya berapa? 4. Contohnya 4 bilangan genap. Bilangan genap ya. Dikurangi D bilangan ganjil 1 misalnya. Hasilnya ganjil. Oke. Terus di sini lagi contohnya 6 dikurangi berapa? 4. 4 itu genap ya. Yang dibutuhkan di sini yang dibutuhkan itu adalah bilangan ganjil. 6 dikurangi berapa ya? 5 bilangan ganjil sama dengan 1. Ya, berarti hasilnya akan selalu bilangan ganjil. Di sini tulis selalu ya. Selalu. Pernyataan nomor 5. Pernyataan nomor 5. Jika C adalah bilangan ganjil dan D adalah bilangan genap. C dan D lagi, tapi di sini dijumlah. Sedangkan C-nya adalah bilangan ganjil, tulis 1 di sini. Dan ditambah dengan D-nya adalah bilangan genap 2. Sama dengan 3. 3 ini ganjil. Nah, oke. Jadi di sini jawabannya tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Pernyataan nomor 6. C dan D lagi, tapi C kurang, ini dikurangi C dikurangi D. C min D. Sorry. Oke. Aduh, hilang ya. Oke, tadi saya tulis lagi sini ya. C genap dan D adalah bilangan ganjil. C adalah ganjil. Sini selalu. Di sini C ganjil, D bilangan genap. Tidak pernah. Jika di sini C, sini D dikurangi D, di sini ganjil, di sini genap. Ini 3 lah ya. Hasilnya sama dengan 1. Maka hasilnya bilangan ganjil dikurangi bilangan genap. Hasilnya sama dengan bilangan ganjil. Apakah benar seperti itu? Oke, coba cek lagi ya, agak besar angkanya. 7 ganjil dikurangi 4 itu genap, hasilnya sama dengan berapa? 3. 1 ganjil, 3 ganjil, berarti jawabannya adalah selalu. Oke, selalu, tidak pernah, selalu. Adik-adik sambil lihat di bukunya ya, sambil diisi. Oke, ke pernyataan berikutnya. Pernyataan nomor 7. Ada enggak? Oke, masih ada pernyataan nomor 7. Jika C adalah bilangan ganjil dan D adalah bilangan ganjil, maka C plus D adalah bilangan genap. Benarkah seperti itu? Tadi sudah sama ya, seperti yang kita kerjakan tadi itu. Jawabannya apa? Ganjil ditambah dengan ganjil sama dengan genap. Selalu. Oke. Nomor 8. Jika C adalah bilangan ganjil dan D adalah bilangan ganjil. Ganjil dikurangi ganjil. Nah, oke. Apakah hasilnya genap? C, D dikurangi, ini ganjil. Misalnya di sini 7 dikurangi dengan 3, ganjil kurangi ganjil sama dengan berapa? 4 genap. Ya. Oke ya, biar yakin lagi kita kasih contoh lain. 11 dikurangi dengan 5. Berapa jawabannya? 6. Genap semua. Oke. Selalu. Jika E adalah bilangan positif dan F adalah bilangan positif, maka E kurangi F adalah bilangan positif. Oke ya, kita coba ya. E dan F ini menarik nih. Oke, di sini ada E. Maaf. Di sini E. Di sini ada F. Ini dikurangi.
F yang E dan F itu bilangan positif. Contoh, di sini ada 10 positif ini dikurangi dengan, ini kan positif ya, asal bilangan positif, terserah itu genap atau ganjil, dikurangi dengan 9. Berapa jawabannya? 1. Ini positif. Jika dibalik ya, 9 dikurangi 10 sama dengan berapa? -1. Ini negatif. Jadi tidak selalu. Oke. Berarti di sini jawabannya tidak selalu. Karena bisa saja positif, bisa saja negatif. Tergantung E-nya ini lebih besar atau lebih kecil daripada F itu. Oke. Kita sudah mengerjakan 9 pernyataan ini. Oke, kalau adik-adik merasa capek atau lelah, bisa di pause dulu video ini, karena berikutnya akan ada soal yang banyak sekali ya, soal-soal. Ada sekitar berapa ya? 10 lebih soal yang agak sulit. Oke, jadi butuh konsentrasi. Jadi kalau mau istirahat silakan pause dulu. Jika sudah siap, jika sudah konsentrasi lagi, bisa dilanjutkan lagi videonya. Oke, next ya ke soal-soalnya. Di sini latihan soal nih. Latihan soal pilihan ganda. 692 ditambah dengan 207, hasilnya lebih dekat dengan ada A, B, C, D. Pilihannya adalah A, B, C, D. Oke. Ini cara mengerjakannya gampang. Seperti ini. 692. Di sini pilihannya itu kan bulat semua nih. Maksudnya 600-an semua nih. 600, 700, 900. Di sini 200, 200 ini. Tidak ada hasilnya yang sampai angka satuan. Semuanya ratusan semua. Nah, caranya gimana? Ini dibulatkan. 692 ini sama dengan, kita ya ke atas ini ya, kita bulatkan ke angka ratusan terdekat. Berapa 692? Apakah ke angka 600 atau ke 700? Kalau ke angka 600 berarti kita kehilangan 92. Wah, banyak tuh. Tapi kalau kita bulatkan ke 700, kita kurang 8. Nah, jadi lebih cocok, itu lebih tepat. Ini dibulatkan ke 700 ditambah dengan 207. Oke ya. 207 ini mau kita bulatkan ke 200 atau bulatkan ke 300. Kalau dibulatkan ke 200, kita selisihnya hanya 7. Kalau dibulatkan ke 300 itu 93. Wah, besar kan ya? Berarti lebih cocok ke 200. Nah, 700 plus 200. Mana nih jawabannya? Jawabannya yang B. Seperti itu. Meskipun nilainya ini 700 ditambah dengan 200, ini kan nilainya berapa nih? 900. Kalau ini hasilnya yang ini 692 ditambah dengan 207, sebenarnya nilainya bukan 900. Berapa itu ya? 899. Tapi yang dimintakan bukan hasil yang tepat ya, tapi lebih dekat gitu. Jadi pembulatannya. Kalau ini berapa ya? Kalau yang ini? Ini 800. Ini berapa nih? 1000. Ini berapa? 1100. 899 ini kan lebih dekat kemana? 900. Hanya selisih 1 nih. Hanya selisih 1 saja. Jadi jawabannya B ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Menarik ya. Matematika itu sangat menarik sekali. Oke, soal nomor 2 masih pilihan ganda. Angka 9, 2, 4, dan 5 akan disusun menjadi dua bilangan berbeda. Apa nih? Oke. Bilangan pertama disusun dari keempat angka dengan susunan dari angka terbesar ke angka terkecil. Bilangan kedua disusun dari 4 angka dengan susunan dari angka terkecil ke angka terbesar. Selisih dari bilangan terbesar dan terkecil yang dihasilkan adalah, jadi ada dua bilangan ya. Oke, sebentar. Jadi ada dua bilangan di sini.
dari angka-angka 4 angka ini 9, 2, 4, dan 5. Kalau yang pertama itu disusun terbesar. Ini ada 2 bilangan ya. Angka pertama ini, bilangan pertama. Susunannya dari angka terbesar ke angka terkecil. 9, 2, 4, dan 5. Kita susun ya. 9 lebih besar. Habis itu yang nomor 2 berapa? 5, 4, dan 2. Di bilangan kedua ternyata disusun dari angka yang terkecil berapa? 2, habis itu 4, lebih besar berikutnya yang ketiga 5, dan 9. Nah, yang ditanya adalah selisih dari bilangan ini ya, terbesar dan terkecil. Oke, dikurangi berarti 2 kurangi 9 berapa? 2 kurangi 9 dipinjam ke sini jadi 12. 12 dikurangi 9 berapa? 3. Tadi sudah dipinjam 1, sisa 3. 3 kurangi 5, oke, pinjam ke sini. 13 kurangi 5 berapa? Oke, 13 kurangi 5 sama dengan 8. Oke, tadi sudah dipinjam 1, berarti 4 dikurangi 4 sama dengan 0. 9 kurangi 2 sama dengan berapa? 7. Hasilnya 7083, 7083. Berapa? Yang mana nih? Yang C. Oke, jawabannya C. Gampang ya. Yang penting kalau soal ada soal cerita seperti ini, yang terpenting adalah bagaimana kita memahami kalimatnya, memahami soal kalimat di dalam soal itu. Jangan sampai terkecoh. Pelan-pelan saja untuk memahaminya dan butuh banyak latihan. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Oke, ternyata soal nomor 3 tidak ada. Di sini adalah latihan soal uraian. Oke, menarik ya soal uraian ini. Soal uraian nomor 1. Oke, kalau capek juga ya, karena banyak nih soalnya, tidak apa-apa. Biar kita makin memahami operasi pada bilangan bulat ini, penjumlahan dan pengurangan. Soal nomor 1 untuk soal uraian. Pak Abdul mempunyai hutang pada Pak Boas sebesar 700.000. Karena anak Pak Abdul mengalami kecelakaan, ia terpaksa meminjam uang lagi pada Pak Boas sebesar 200.000. Sebelumnya, nah, gambarkanlah permasalahan ini pada garis bilangan. Oke. Pada garis bilangan. Di sini kalau ada garis bilangan kan seperti ini ya. Set. Nah, di sini 0. Hutangnya pertama ada sebanyak 700.000. Sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masing-masing titik ini 100.000 ya. Jadi jangan satu-satu, biar kita bulatkan aja gitu ya. Kita bikin skala yang sesuai. Di sini berarti 700.000. Nah, di sini 100.000, 200.000 ya. Perlu ya saya tulis ya, biar adik-adik tidak ini ya. Nah, terus ya ada seterusnya di sini sampai 700.000. Kemudian karena anaknya mengalami kecelakaan, ia pinjam uang lagi pada Pak Boas sebesar 200.000. Ditambah lagi di sini 1, 2. Berarti di sini berapa? 900.000. Oke. Ini untuk ini ya. Ini soal nomor A, jawaban gambarkan, kita gambarkan. Kemudian yang di B, 1B ini tentukan berapa hutang Pak Abdul seluruhnya kepada Pak Boas. 700 ditambah dengan ditambah 200.000 ya. Sama dengan berapa? 900.000. RP 900.000. Oke, gampang ya. Ini soal pertama, soal uraian pertama. Kemudian soal berikutnya. Soal nomor 2. Seorang turis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai berapa sih? Di sini. Meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut.
Kemudian ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut. Gambarkan pada garis bilangan posisi ikan lumba-lumba dari mulai meloncat sampai menyelam lagi. Oh, gimana ya? Anggap di sini ya. Sebentar. Pensil. Di sini lautnya. Oke, di sini. Laut itu adalah 0 meter. 0 meter. Oke, 0 meter. Dia lumba-lumba ini meloncat. Gimana gambar ikan ya? Nah, ini ikan. Di sini 4 meter katanya. Sini ya. Sini 4 meter. Kemudian ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut. Nah, kemudian berikutnya setelah ini dia itu turun. Nah, anggap ya sini ya 9M. Ikannya ada di sini. Oke. Ini untuk soal yang A. Yang B, tentukan selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan lumba-lumba tersebut. Oke. Berapa selisihnya ini? 4. Ya, dari posisi ini ke sini berapa? Oke. Sama saja dengan 4 ditambah 9. Sama dengan 13 meter. Oke ya. Selisih ketinggian meloncat, meloncat-nya 4 meter dan kedalaman menyelamnya 9 meter. Berarti selisihnya sama dengan 13 meter. Gampang ya. Oke, ke soal berikutnya. Soal nomor 2 selesai, berarti soal nomor 3. Waduh, lumayan ya. A, B, C. Bisa. Gampang. Tadi kita sudah belajar sifat-sifatnya. 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 99. Sama dengan berapa itu? Berarti di sini untuk yang A ya. Untuk yang A 1 ditambah dengan bilangan yang terakhir ini 99. 1 ditambah dengan bilangan terakhir 99. Berapa? 100. 3 ditambah dengan bilangan yang ke nomor 2 terakhir ini berapa? 97. Berapa hasilnya? 100 juga. 5 ditambah dengan berapa? Oke, 95. 100 juga. Dan seterusnya sampai di sini penjumlahan 49 ditambah dengan 51 sama dengan berapa? 100 juga. Oke. Jadi ada berapa penjumlahan ini? Dari 1 sampai 49 itu ada sebanyak berapa nih? Di sini ada sebanyak kali berapa? Kali 25. Ya. 1, 3, 5 dan seterusnya sampai 49 ada sebanyak 25 kali penjumlahan. Berarti ini nomor yang A ini sama dengan 100 kali 25 sama dengan berapa? Ada sama dengan 2500. Oke, gampang ya. Jadi kita gunakan sifat apa namanya nih? Komutatif atau ya komutatif atau asosiatif. Lanjut ke B. 1 min 2 3 plus 3 plus 3 min 4 plus 5 min 6. Nah, gimana nih kalau mengerjakan soal seperti ini? Gimana? Ada ide? Ini sebenarnya banyak caranya ya. Kita coba di sini. Pertama ya, di sini. Di sini
1 min 2. Berapa sama dengan ini? Min 1. Oke ya. Ditambah dengan 3 min 4 sama dengan berapa? Min 1. Tambah 5 min 6 sama dengan berapa? Min 1 lagi. Tambah dengan 7 min 8 sama dengan berapa? Min 1. Dan seterusnya hingga sampai ke angka 99 dikurangi 100 sama dengan berapa? Minus 1. Nah, jadi angka 1 sampai 100 tapi dengan selang-seling pengurangan dan penjumlahan, berarti ada sebanyak berapa di sini? Akan ada sebanyak 25 kali. Jadi hasilnya sama dengan minus 1 dikali 25. Berapa hasilnya? Minus 25. Oke. Ini takut dikira 26 ya, kita agak perbaiki. Sorry. Maaf adik-adik, di sini sama dengan minus 26. Oke. Gampang sekali ya. Paham ya maksudnya ini? Jadi kita tuh di sini tuh membantunya dengan cara seperti ini. Kita kerjakan yang ini dulu. Jadi ini seperti ini. Nah, nanti akan ada sebanyak 25 kali. Hasil di setiap kurung ini ya sama dengan minus 1. Jadi jawaban ini sama dengan minus 1 kali 25 kali. Sama dengan maaf, di sini kok 26 ya. Maaf. Di sini 25. Min 1 kali 25 sama dengan 2 minus 25. Oke, maaf. Lanjut ke soal yang C. Minus 100 minus 99 minus 98. Waduh, oke. Gimana? Oke. Jadi seperti ini cara mengerjakannya ya. Di sini caranya ini minus 100 minus 99 minus 98 minus 97 terus ini sama dengan 50. Oke. Nah, di sini kalau ada mungkin di sini ya, di sini ini ada angka minus 50 dengan di sini ada 50. Oke. Sorry. Tulisannya kurang bagus. Tulis 50 hampir mirip-mirip dengan 56 ya. Ya, di sini nih sebenarnya kan ada 50 nih, minus 50. Di sini ada 50. Berapa nih kedua ini kalau dijumlahkan? 0. Di sini juga ada nanti minus 49, di sini ada 49. Ini kalau dijumlahkan 0. Jadi ini akan selalu menghasilkan 0 ya. Dari minus 50 sampai 50 ini kalau dijumlahkan hasilnya 0. Jadi terakhir kita akan punya minus 100 sampai dengan berapa? Minus 51. Oke. Tuh ya. Minus 100 sampai minus 51. Gimana cara menjumlahkannya? Nah, di sini 99 ditambah minus 99 dengan minus 51 kita jumlahkan. Berapa hasilnya? 150. Ini kalau dijumlahkan 150. Oke. Ini langsung ke sini ya. Set. Oke, biar gampang ya. Di sini 100 sendiri ya. Terus di sini ada 99 ini minus. Ditambah dengan minus 51 150, terus tambah lagi 98 ini 99 ya. Ditambah dengan minus 52 sama dengan 150. Sorry, ini minus, jangan lupa. Akan ada sebanyak berapa?
sampai titik di sini akan ada sampai sebentar, akan ada sampai berapa? 76 berapa ya? Akan ada sampai 76 ya. 76 ditambah dengan 74 sama dengan 150 minus 150. Oke. Dari 5. Nah, kemudian terakhir di sini ada berarti 75 tidak ada temannya ya. Minus 75 ini tidak ada temannya. Jadi hasilnya sama dengan minus 100 minus 75. Nah, tidak ada temannya. Yang ini dijumlahkan semuanya. Minus 150 kalikan ada berapa kali nih? Dari 51 sampai 74. 151 sekian ada 24 kali. Oke. 24 kali 150 berapa? Oke, kita pinjam di sini ya. 150 kalikan 24 minus 150 ya, jangan lupa. Oke, berapa? 0, 4 kali 5 20, 2, 4, 5, 6. Maaf. Oke, sini 20. 4 kali 1 4 tambah 2 6, 600. Kemudian 2 kali 0 0, 2 kali 5 10, 2 kali 1 2 tambah 1 3 berapa? Ya, sama dengan 3600. Jadi hasilnya sini ada minus 3600. Berapa jawabannya? Ini 5, sini 7, sini 7, sini 3. Oke. Jadi hasilnya sama dengan minus 3775. Oke. Oke, hasilnya seperti ini ya. Kalian boleh cek pakai kalkulator. Jika hasilnya beda, jangan lupa untuk di komentar di bawah. Oke, kalau salah sampaikan saja ya. Nanti saya coba koreksi lagi di video-video berikutnya. Oke, ke soal berikutnya. Atau sebentar dulu, saya ingin memastikan lagi. 100, oke, 75, oke. 75 tidak ada temannya ya. Berarti 99 dengan 51, 98 dengan itu sampai 74, berarti ada 24 kalikan 150, 24 kalikan minus 150. Oke, 3600 ditambah 100, 3700 tambah 75, 3775. Oke, hasilnya sama dengan minus 375 ya. Jadi yang 50 minus 50 sampai dengan 50 itu saling meniadakan atau 0, 0, 0. Jadi yang dijumlah hanya dari minus 100 sampai dengan minus 51. Hasilnya yaitu minus 3775. Oke, fix ya, benar ya. Ke soal berikutnya, kita hapus dulu. Ke soal berikutnya, soal nomor 4. Edward ingin membuat katrol timba air. Oke. Ketinggian katrol 2 meter di atas permukaan tanah dan permukaan air 3 meter di bawah permukaan tanah. Berapa panjang tali dari permukaan air ke katrol? Oh, ini gampang ya dibandingkan dengan soal yang sebelumnya. Cukup menguras pikiran ya soal yang sebelumnya itu. Oke. Jadi di sini misalnya itu ada sumur ya. Ada sumur, seret, di sini ada katrol. Katrolnya itu di sini. Seret, di sini ya. Nah, di sini tuh ada timba, seret. Nah,
ini ketinggian katrol ini di sini ada 2 meter, sedangkan permukaan tanah dan permukaan air itu 3 meter di bawah permukaan tanah. Di sini air. Oke. Di sini tanah itu 0 meter ya. Di sini ini ke sini 3 meter. Oke. Keseluruhannya adalah berapa? 2 tambah 3 sama dengan 5 meter. Berapa panjang tali dari permukaan air ke katrol? Nah, panjang talinya nih ya. Ini kan tali ya di sini ya. Anggap sini. Oke. Oh, maaf. Berarti di sini biar tidak rancu ya. Biar tidak rancu. Oke, di sini ada air. Maaf. Biar tidak rancu, ternyata timbanya itu timbanya itu ada di sini. Nah, di sini adalah talinya itu 3 meter. Oke, timba ya. Oke. Jadi hasilnya berapa? 5 meter. Oke, panjang tali 5 meter, gampang sekali. Kemudian soal nomor 5. Soal nomor 5, 2 ekor ikan mas berada di dalam akuarium. Ikan yang besar 5 cm berada di bawah permukaan air, dan ikan yang kecil 9 cm berada di bawah permukaan air. Berapa perbedaan jarak kedua ekor ikan dari permukaan air? Berapa perbedaan jarak kedua ekor ikan dari permukaan air? Oke, gini ya. Di sini ada di akuarium, airnya ini, ini air ya. Di sini kemudian ada ikan yang besar 15 cm berada di bawah permukaan air. Oke, agak besar ya ikannya. Ini ke sini itu 15 cm. Kemudian ada ikan yang kecil. Ikan yang kecil itu kita gambarkan di sini. Ini ke sini itu 9 cm. Berada di bawah permukaan air. Berapa perbedaan jarak kedua ekor ikan dari permukaan air? Nah, kalau ikan yang pertama 15 cm, ikan yang kedua yang kecil 9 cm. Berarti berapa perbedaannya? Berarti perbedaannya 15 dikurangi 9 sama dengan sama dengan berapa? 6 cm. Yang ditanya, berapa perbedaan jarak kedua ekor ikan dari permukaan air? Ya, betul ya. Berarti kalau ikan pertama 15 cm, ikan yang kecil ini 9 cm. Berarti jaraknya, selisihnya berapa perbedaan jaraknya? Itu adalah 6 cm. 15 kurangi 9 sama dengan 6 cm. Oke, gampang sekali. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Soal nomor 6. Sebuah kapal selam mula-mula menyelam 120 meter di bawah permukaan laut. Kemudian kapal bergerak ke bawah sejauh 120 cm ya, tapi 120 meter. Kemudian bergerak ke bawah sejauh 60 meter. Nyatakan posisi kapal selam dari permukaan laut dengan penjumlahan bilangan bulat. Oke, kita lanjutkan ya. Kita gambarkan terlebih dahulu biar lebih mudah. Di sini ada laut, permukaan laut ya, permukaan lautnya ini. Kemudian ada kapal selam. Kapal selam di sini. Kapal selam di sini. Ya, ini kapal selam. Ini awal-awal mula-mulanya ini jaraknya 120 meter di bawah permukaan laut. Kemudian dia
bergerak ke bawah lagi, sehingga dia ada berada di sini. Ini berada di sini, turun lagi sebanyak 60 meter. Nah, ini ke sini, ini ya, ke sini ya, ini 60 meter. Sehingga jaraknya sekarang, kedalamannya, posisinya dia itu ada di 120 ditambah dengan 60. Sama dengan berapa? Sama dengan 180 meter. Gampang ya. 180 meter di bawah permukaan laut, DPL. Oke, gampang. Lanjut ke soal Oke, maaf. Lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7. Pak Agung memiliki usaha penjualan ayam potong di pasar. Pada bulan pertama ia mendapat untung 4 juta. Oke. Sini bulan pertama. Bulan pertama dia untung berapa? 4 juta. Bulan kedua Pak Agung mengalami kerugian sebesar 6 juta. Bulan kedua kerugian berarti berapa? Minus ya, 6 juta. Pada bulan ketiga dan keempat, hasil penjualan Pak Agung mengalami kerugian sebesar 2 juta dan 3 juta. Sini ada bulan ketiga, ada bulan keempat. Minus 2 dan minus 3 juta. Oke. Pertanyaannya yang A. Apakah Pak Agung mengalami untung atau rugi dari hasil penjualan pada bulan pertama dan kedua? Oke, yang diminta itu bulan pertama dan bulan kedua. Ada 4 ditambah dengan minus 6. Berapa hasilnya? Minus 2. Minus 2 juta. Berarti ini rugi ya. Jawabannya untung atau rugi? Rugi. Hitunglah total kerugian Pak Agung untuk bulan ketiga dan keempat. Yang ditanya adalah bulan ketiga dan bulan keempat. Rugi 2 juta ditambah dengan rugi 3 juta. Sama dengan berapa? Rugi 5 juta. Sini dapat jawabannya. Berapa ruginya? Rugi 5 juta. Oke, gampang ya. Lanjut ke soal nomor berapa selanjutnya ini? Soal nomor 8. Setiap hari Sabtu, Alvin selalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diadakan di lapangan sekolah. Pada saat latihan baris berbaris diperintahkan dari Komandan Regu, maju 3 langkah. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 3 langkah ke depan. Jika perintah pimpinan pasukan mundur 4 langkah, hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak melawan arah sejauh 4 langkah. Demikian seterusnya. Suatu ketika, komandan pasukan memerintahkan Alvin untuk maju 10 langkah. Kemudian mundur 8 langkah dan maju lagi 3 langkah. Oke. Nyatakan langkah Alvin dalam operasi bilangan bulat. Oke, berarti kalau disebutkan maju 3 langkah, dia maju 3 langkah. Kalau mundur 4 langkah, dia mundur 4 langkah. Nah, suatu ketika komandan pasukan memerintahkan, oke, kita mulai dari sini berarti ya, pergerakannya nih, mulai dari sini nih. Suatu ketika komandan pasukan memerintahkan Alvin, nah kita tulis dulu sini, dinyatakan langkah Alvin dalam operasi bilangan bulat. Oke. Suatu ketika komandan pasukan memerintahkan Alvin untuk maju 10 langkah, berarti plus 10. Kemudian mundur 8 langkah, berarti minus 8. Oke. Dan maju lagi 3 langkah. Oke, seperti ini. Berapa nih? 10 ditambah 10 di
sini aja tambahnya ya, tambah tapi dalam kurung. Maaf. 10 ditambah lagi ditambah minus 8. Oke. Jadi 10 ditambah dengan minus 8 ditambah 3. Jadi maju 10 langkah, mundur 8 langkah, dan maju lagi 3 langkah. Iya. Maju 10 langkah. Maju 10 langkah. Kemudian mundur 8 langkah. Dan maju lagi 3 langkah. Ini untuk yang A. Tentukan posisi terakhir Alvin terhadap posisi awal. Oke. Jadi posisinya 10 ditambah minus 8 ditambah 3. 10 kurangi 8, 2 tambah 3, 5. Jadi 5 meter ya. 5 langkah. 5 langkah. 5 langkah di mana? Di depan. Oke. Jadi kalau seandainya di sini ada 0 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, pertama karena suruh maju 10 langkah dia di sini. Kemudian mundur 8 langkah. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dia ada di mana? 2 sini. Ini 0 ya. Oke, mundur 8 langkah, minus 8. Kemudian dari ini maju lagi 3 langkah. 1 2 3 plus 3. Di sini berapa? 5. Oke, 5 langkah di depan ya. Di sini langkah awal. Di sini posisi awalnya di sini. Jadi posisi terakhirnya ada 5 langkah di depan atau 5 langkah dari posisi awal. Oke, gampang. Kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 9. Dalam suatu kelas terdapat 38 siswa. 15 siswa diantaranya adalah perempuan, 13 siswa suka mengendarai sepeda ke sekolah, dan 9 diantaranya adalah perempuan. Tentukan banyak siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda ke sekolah. Oke, soal ini akan mudah dikerjakan jika kita buat gambar ya, untuk memudahkan. Ada 38 siswa. Di sini siswanya 38. Kemudian siswa ini dibagi 15 perempuan. Nah, kalau 15 perempuan, laki-laki, sisanya laki-laki. Berapa? Berarti 38 dikurangi 15 sama dengan berapa? Sama dengan 23. Di sini laki-laki. Oke. Ada 23 laki-laki. Kemudian 13 siswa suka mengendarai sepeda ke sekolah. 9 diantaranya adalah perempuan. Oke. 9 dari perempuan ini 9 sepeda. Ini berarti perempuan yang tidak sepeda berapa? 6 ya. 6 tidak sepeda. Nah, yang sepeda ada sebanyak 13. Siswa suka mengendarai ke sepeda dan 9 diantaranya adalah perempuan. Berarti yang naik sepeda yang laki-laki berarti ya sepeda laki-laki sebanyak berapa? 13. Ini seluruhnya ya, dikurangi yang perempuan tadi itu 9 sama dengan 4. Nah, berarti di sini ada 4 sepeda. Kemudian yang tidak sepeda berapa? Tidak sepeda 23 dikurangi 4 berapa? 19. Ya, ditanya tentukan banyaknya siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda ke sekolah. Berapa nih? Laki-laki yang tidak sepeda 19. Yang ditanya ini. Oke ya, sini 19 orang. Oke, orangnya tidak usah ditulis aja lah, takut
kelihatan sebagai 0 ini. Terus pajak 0. Oke. Ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 19. Oke, gampang ya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal berapa? Soal nomor 10. Pak Manuputi adalah seorang peternak ayam potong dan ayam kampung. Ia memelihara 650 ekor ayam potong dan 135 ekor ayam kampung. Akibat terjangkit flu burung, dalam minggu yang sama terdapat 65 ayam potong dan 45 ayam kampung yang mati. Oke. Di sini ada ayam potong. Di sini ada ayam kampung, ayam potong. Ayam potong awal mulanya ada sebanyak berapa? 650. Sedangkan ayam kampung ada sebanyak 135. Akibat terjangkit flu burung, dalam minggu yang sama terdapat 65 ayam potong yang mati. Di sini 65 mati, minus ya, minus 65. Ayam kampung yang mati ada sebanyak berapa? Minus 45. Berapa banyak ayam potong yang masih hidup? Ayam potong. Nah, kita ini kurangi ya, 650 dikurangi 65. Di sini 5. Sini 4, 8, 585. Oke, jawabannya berapa? 545. Berapa selisih banyak ayam potong dan ayam kampung yang mati? Oke. Kalau yang tadi di sini ya, ini kerjakan dulu ya. Sini 0, 9, 90. Oke. Kalau yang mati ayam potongnya ada 65. Kalau ayam kampung ada 45. Berapa selisihnya? 20. Dikurangi ya, di sini dikurangi. Berarti ada 20 ekor. Ada 20 ekor. Oke, gampang ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 11. Diketahui bilangan bulat A, B, C, dan D. Periksalah A, B, C, dan D, di mana A lebih besar dari B, lebih besar dari C, dan lebih besar dari D. Periksalah apakah pernyataan berikut benar atau salah. Jika benar, jelaskan secara intuitif jawabanmu. Jika salah, berikan satu contoh penyangkal pendukung argumenmu. Waduh, oke. Gampangnya seperti ini ya. Kita A lebih besar dari B, lebih besar dari C, lebih besar dari D. Diketahui bilangan bulat. Oke, tulis aja di sini. A sama dengan 10. B sama dengan berapa? 8. C sama dengan 6. Oke, contoh aja karena lebih besar ya. D sama dengan berapa? 4. Oke. Jadi 10 ini ya, memenuhi syarat ini. Jadi ini ya kan ya. 10 lebih besar daripada 8, lebih besar daripada 6, lebih besar daripada 4. Untuk pertanyaan yang A plus B selalu lebih dari C plus D. A plus B berapa? A plus B sama dengan 18. Selalu lebih besar dari C plus D. C plus D sama dengan 10. Ya, ini berarti jawabannya benar. A plus C selalu lebih besar dari B plus D. A plus B. A plus C selalu lebih besar dari B plus D.
yang tadi ini yang A, ini A plus B, ini selalu lebih besar daripada ini, pasti ya. Tapi kalau yang B ini, A plus C selalu lebih dari B plus D. Apakah seperti itu? Kita contoh coba ya. Di sini misalnya yang B ini A plus C nya berarti 10 tambah 6 berarti 16 dibandingkan dengan 8 ditambah dengan 4 12. Ini lebih besar, selalu lebih. Tuh. Apakah selalu? Kita coba cari yang lain ya di sini. Ya. A, B, C, D. Di sini tadi 10, 8, 6, 4. Kita jangan mudah percaya ya. Kita harus coba-coba lagi. Misalnya di sini 10, di sini 8, di sini 9, di sini berapa? Misalnya 7. A tambah ini berapa? 18, I tambah ini 16. Oke, selalu ya. Jadi jawabannya sini benar. Oke. Kemudian yang C, A plus D selalu lebih dari B plus C. Nah, di sini A plus D 10 tambah 10 ditambah dengan D 4 berapa? 14. Selalu lebih besar daripada B plus C. Nah, B plus C, B nya berapa? 8 tambah 6 14. Nah, ini sama. Ini ternyata sama. Bahkan kalau kita ganti di sini, B-nya itu 9 dan C-nya itu misalnya 7. Ini kan juga 16, malah justru lebih besar. Jadi ini jawabannya salah. Oke. Jadi kita harus membuat banyak kemungkinan, banyak kondisi. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Dengan syarat itu A-nya harus lebih besar daripada B, lebih besar daripada C, lebih besar daripada D. Oke. Ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya, soal nomor 12. Oke, ternyata sudah habis ya. Terakhir nomor 11. Oke, adik-adik sekalian, berikut itu tadi adalah soal-soal untuk operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Dan kita di materi ini bisa simpulkan bahwa pada penjumlahan bilangan bulat itu berlaku sifat yang pertama adalah sifat komutatif atau kebalikan. A plus B sama dengan B plus A, bisa dibalik. Dan yang kedua ada sifat distributif atau sifat asosiatif. Jadi jika ada 3 bilangan bulat A plus B plus C, bisa dikerjakan A plus B terlebih dahulu atau B plus C terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian ada sifat-sifat lain, yaitu contohnya penjumlahan bilangan bulat genap ditambah dengan genap pasti selalu jawabannya genap. Sedangkan penjumlahan bilangan genap ditambah dengan ganjil jawabannya pasti ganjil. Dan penjumlahan bilangan ganjil dan bilangan ganjil jawabannya akan selalu bilangan genap. Oke, sekian materi pada kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya di kegiatan belajar kedua, yaitu sifat operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Mungkin seperti itu ya. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian mendapatkan update terbaru, tidak ketinggalan ya video-video terbaru dari channel ini yang membahas terkait dengan materi matematika. Oke, terima kasih telah
telah mendengarkan atau telah menyimak pembahasan materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga adik-adik makin semangat belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.